Maka di antara 7 orang yang dilindungi Allah, fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh, itu Nabi hanya cerita orang yang enggak jadi. Di antara yang diceritakan Nabi dalam sebuah hadis, saya ini lelaki sejati, sangat mencintai sepupu saya, dan saya mau ngumpuli dia, tidak mau sampai saya kasih uang 100 dinar. Setelah saya kasih 100 dinar, saya ingin ngumpuli dia dengan cara salah tentu. Dia gak mau dan berpesan, la tafuddal khatam illa bihaqqi, kamu jangan ngumpuli saya sebelum nikah. Singkat cerita, pemuda ini gak jadi melakukan hal yang nista, yang gak benar. Itu sama Allah dijadikan wali, berkahnya nggak jadi. Jadi kalau potensi kejahatan kita tidak menimpa orang lain itu sudah luar biasa. Jangan nunggu berjasa kita dapat penghargaan setelah kita jadi kiai besar, jadi dosen UGM, jadi ini itu. Semua masyarakat kita yang menahan potensi kejahatannya itu adalah aset sejati Indonesia. Karena sekali mereka berkejahatan, entah itu mencuri, merkosa, habis harapan kita sebagai bangsa habis. Tapi selama ini nunggu ngapresiasi itu yang bentuknya fi'lu, yang bentuknya mereka melakukan apa, sebetulnya enggak. Tidak melakukan kejahatan itu sudah bagian dari kebaikan yang luar biasa. Terus yang terakhir tadi yang pertanyaan pemimpin muslim dan non muslim. Memang ini wilayah sensitif, tapi sebetulnya bisa dianalisis secara fikih. Ya saya ulang lagi, bisa dianalisis secara fikih Nusantara, fikih kebangsaan. Jangan dianalisis pakai fikih yang internal dalam Islam. Saya ulang lagi, jangan dianalisis menurut fikih yang di internal Islam. Kita beri contoh umum saja ya. Kita beri contoh umum saja. Dulu Pak Gores pernah mencontohkan kalau non muslim bisa jadi pilot beneran, padahal dia non, sama Pak Munjid yang kiai di UGM nggak bisa jadi pilot. Kira-kira milih mana? Tapi itu kan wilayah yang sensitif, karena ini di Indonesia itu konteksnya bukan urusan pilot, urusan mewakili kebanyakan Indonesia itu muslim, dan demokrasi itu mencerminkan suara mayoritas. Tapi tidak mungkin juga membiarkan muslim yang killer, yang pembunuh, yang dulu punya reputasi yang misalnya macam-macam. Jadi hal-hal seperti itu, kata Quran itu jangan berdiskusi sesuatu yang kalau menjadi jelas malah masalah. Karena itu kan seperti pertanyaan gini, Gus saya punya kerabat di Jogja tapi pelit, sama orang lain dermawan, bagus mana? Kita kan nggak mungkin menganjurkan mutus hubungan keluarga, tapi tidak mungkin juga suruh ikut orang pelit. Anda menggugurkan orang fikih, karena kalau yang nggak ahli fikih itu ya gampangnya saja jawab semaunya. Tapi kalau saya sebagai orang yang nekuni fikih itu bingung. Saya sering ditanya orang juga, Gus saya mau nyalon lurah, ya lurah atau bupati atau apa? Katanya nyuap itu haram, Gus. Setelah dipraktekkan nggak bayar, nggak bagi uang, ya nggak jadi betul. Yang menang yang bayar. Terus akhirnya fikihnya tak rubah. Nyuapku yo haram, medit yo haram, kata saya. Dimodifikasi sedikit, akhirnya alhamdulillah Gus bar sedekah gitu. Ya menang akhirnya, berkahnya sedekah. Karena kita sebagai pemimpin, atas nama tidak nyuap ya jangan juga jadi orang kikir dong. Atas nama tidak nyuap terus jadi orang kikir, repot kan. Tapi jangan juga bayar yang sampai merubah hukum dari orang yang nggak layak mimpin karena bayar menjadi pemimpin, itu ya jangan juga sampai gitu. Ya akhirnya saya bilang nyuap itu haram, medit juga haram. Alhamdulillah barokahnya kombinasi fikih ini. Ya nyuapnya tetap haram tapi rakyat tetap dapat uang gitu. Tapi nanti ketika Anda tidak layak jadi pemimpin itu juga haram karena menjabat sesuatu yang nggak wilayah Anda. Jadi seni-seni ngelola muslim, non muslim, dan itu tidak bisa dipukul rata. Karena itu wilayah-wilayah yang sensitif, yang butuh detail, yang butuh satu peristiwa spesifik. Saya pernah ditanya, Gus saya ini hidup di Amerika, kalau milih presiden kan sama-sama non muslim, milih yang siapa? Ya jawab yang akhafu dororon. Misalnya ada presiden Amerika yang sangat demokratis misalnya, dia membiarkan Islam berkembang. Sama jenis non muslim yang Islamfobia, tentu milih yang demokratis. Ada yang dosanya itu membunuh, yang satu dosanya korupsi, ya milih ya korupsi karena membunuh itu lebih ekstrim dibanding korupsi misalnya. Itu ada di aturan fikih. Jika sama-sama pasti salah, milih yang akhafud dororen, yang madorotnya ada begitu apa besar. Coba kalau kita punya pemimpin yang hobinya itu bunuh sama yang hobinya rakus harta misalnya, itu di fikih jelas dijelaskan milih yang rakus harta kalau bandingannya itu, karena pembunuhan itu lebih berat secara ukuran dosa. Tapi apapun itu, ini bukan pembenaran pada kesalahan, bukan, tapi memang ada aturannya.
kalau ada dua dororani, dua bahaya, urtukiba khofuma, kalau ada dua hal yang bahaya dipilih yang paling ringan. Kalau dalam konteks ya tadi, kalau kita membiarkan pemimpin yang nggak benar dipimpin orang nggak benar, tapi kalau memaksakan chaos misalnya, ya milih yang nggak chaos. Itu kan ada aturannya di fikih, karena Nabi menghindari al-harad. Al-harad itu chaos, pembunuhan massal, itu nggak boleh. Dan mayu adila dalik juga nggak boleh, yang bisa potensi begitu juga nggak boleh. Jadi saya mohon, di antara aturannya Quran itu la tasalu an asya in tubdalakum tasukum. Kamu jangan diskusi sesuatu yang kalau diperjelas malah kamu yang malu. Saya biasanya mencontohkan hal-hal yang ringan kayak suami istri. Misalnya Anda tanya sama Pak Munjid, istrinya tanya, "Mas, apa betul saya ini cinta pertama Anda, bukan alternatif terakhir?" Wah, itu rata-rata orang nikah itu kan korban alternatif terakhir gitu. Itu kalau ditanya sama-sama konangan itu aslinya itu. Ceweknya juga sama, apa betul Pak Minjit itu cinta pertama pilihan terakhir? Oh, saya sering mau nikah ini orang yang saya cintai, tapi takdirnya ini gitu. Itu kan orang dibilang takdir itu kan ya tersinggung. Jadi banyak hal yang kalau didiskusikan tuh masalah-masalah. Latas alu an asya intu bedalakum tasukum. Kamu jangan tanya atau diskusi sesuatu yang kalau diperjelas itu malah masalah. Jadi itu etika ya, etika dalam diskusi juga jangan memicu lagi. Saya kira demikian, nanti ditambahi oleh Abi Profesor Kures. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Beberapa pertanyaan saya akan gabung secara keseluruhan. Yang pertama, yang ngerasain saya terima kasih. Betul. Yang menunjukkan kesalahan saya akan sambut dengan baik. Jangan duga tulisan-tulisan saya, ceramah-ceramah saya tidak ada salahnya. Semua manusia bisa salah, bisa khilaf. Sehingga kita harus berterima kasih kalau ada orang yang mau menunjukkan kesalahan itu. Itu prinsip hidup saya. Ditegur cucu saya seringkali ditegur cucu, oh itu enggak begitu lagi gitu, kenapa? Oh ini ada perkembangan baru ilmu, ya kan? Jadi saya tidak keberatan, silahkan, mari kita diskusi, mari kita ini. Yang kedua, jangan pernah beranggapan bahwa dua hal yang secara redaksional berbeda itu pasti bertentangan. Di dalam ilmu logika ada syarat-syarat yang harus terpenuhi baru kita berkata bahwa itu bertentangan. Kalau saya berkata si A datang, Anda berkata si A tidak datang, belum tentu bertentangan. Karena yang saya maksud dengan A beda dengan yang Anda maksud dengan A. Yang saya maksud dengan datang dengan pesawat, yang Anda maksud datang dengan mobil. Yang Anda maksud dengan datang hari Senin itu, jadi tidak semudah itu kita berkata ini bertentangan. Itu prinsip dasar. Gajah, binatang berbelalai, benar ya? Binatang besar, benar. Binatang yang tunduk pada anak kecil, benar. Kebenaran bisa beragam. Itu satu. Yang kedua yang saya ingin katakan, bahwa agama Islam, saya bicara tentang agama Islam, tidak melarang Anda berbeda pendapat. Yang tidak melarang lahirnya kelompok-kelompok dalam masyarakat Islam. Yang dilarangnya pertengkaran antar kelompok. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah menjadi seperti orang-orang yang berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok dan berselisih. Kalau berkelompok tidak berselisih, mari kita bekerja sama, mari kita berlomba dalam kebaikan. Jadi aneka partai yang ada silahkan, tapi itu sebabnya kita punya titik temu. Itu satu. Lebih jauh, tadi ada pertanyaan. Tidak bertemu
Apa tadi itu pertanyaannya? Ya. Bagaimana kalau non muslim? Ya, Ibu. Buat saya jawabannya seperti ini, saya tanyakan pada Anda. Seandainya Anda sakit, ada 2 dokter, satu muslim, baik, sholat tahajud, puasa Senin Kemis, tapi baru lulus. Ada lagi dokter spesialis non muslim, keberagamaannya biasa-biasa saja. Pergi ke dokter mana Anda? Mau pergi haji, pilotnya baru lulus, ada pilot yang sudah berpengalaman, mau diantar dengan pesawat yang dipimpin oleh ini atau tidak. Pemimpin itu yang memberi kemaslahatan sebanyak mungkin, siapapun dia. Saudara tahu, yang membimbing Nabi Muhammad hijrah itu non muslim, ya, non muslim. Jadi kita tidak melihat ini agamanya apa, apalagi dalam masyarakat kita. Bahkan dalam masyarakat masa lampau, masa khulafa, itu sekian banyak non muslim yang diangkat sebagai pejabat karena dia memberikan kemaslahatan lebih banyak. Jadi jangan anggap non muslim itu tidak tulus. Saya sering berkata, jangan anggap hati nuraninya kapitalis itu lebih rendah daripada sosialis. Hati nurani itu dibentuk oleh pendidikan, oleh budaya, jadi bisa saja, tidak ada masalah selama itu kemaslahatan. Oke, panjang sih kalau kita mau cerita itu. Oke, sedikit lagi. Seorang yang kuat tapi tidak beragama dengan baik, seorang yang lemah tapi agamanya baik, siapa yang Anda angkat jadi pemimpin? Dijawab oleh ulama, yang lemah kelemahannya bisa merugikan umat Islam. Yang durhaka, kedurhakaannya untuk dirinya, kekuatannya bisa menguntungkan oleh kepada umat Islam. Pilih yang kuat walaupun kurang beragama dia. Itu jadi lihat maslahat. Kita jangan terlalu lihat ini. Memang seorang katakanlah Kristen, Buddha, dia anggap ini lebih kuat, ini lebih baik, ini lebih wajar, silahkan dia pilih itu. Tapi Anda juga silahkan pilih apa yang Anda anggap. Itu satu. Yang ketiga, ada mungkin sedikit lagi. Kita beda pendapat. Masing-masing menggunakan logika. Seringkali logika tidak bertemu. Apa yang bisa mempertemukan kita? Saya pernah baca tulisan seorang filosof India, Shankara. Dia katakan begini, ketika kita menggunakan logika mencari Tuhan, kita bisa beda-beda. Tetapi ketika kita mencari Tuhan dengan hati, kita semua bersatu. Hati bisa mempersatukan kita, logika belum tentu. Logika tidak bisa menciptakan iman. Logika tidak menciptakan cinta. Yang menciptakan cinta dan iman hati. Mari dengan hati kita mencintai bangsa kita. Betapapun perbedaannya tidak akan timbul perselisihan selama cinta tanah air itu ada. Ketika itu mengalah akal kita, udahlah ini lebih maslahat, ini lebih baik. Anda kira suami istri selalu ini yang jomblo-jomblo selalu sepakat? Bertengkar juga, tapi cintanya menjadikan suami tunduk pada istri, iya kan? Cintanya, jadi cinta itu perlu, hati itu perlu. Bahkan terkadang kebenaran itu ditemukan oleh hati, bukan oleh akal. Jadi kembali lagi kita mari mencintai tanah air, mari mencintai Indonesia.
Dengan cinta semua problem akan terselesaikan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak Pak Quresh dan Gus Baha. Ini kita sudah makin mendekati jam 11:30 karena acara kita hari ini 11:30 sudah harus selesai. Dengan berat hati, meskipun saya tahu masih ada banyak tadi yang mengangkat tangan untuk bertanya. Itu bukti bahwa kita punya keingintahuan, punya kepedulian, ingin mengaji lebih mendalam. Insya Allah nanti ada kesempatan lain untuk Prof. Quresh dan Gus Baha supaya kita berguru lagi pada beliau-beliau di kesempatan yang akan datang. Oke, jadi ini peluang istimewa yang pertama dari Gus Baha dan Prof. Quresh untuk hadir. Mudah-mudahan nanti kita akan ada kesempatan yang lain. Untuk informasi Bapak Ibu, Prof. Quresh yang sekarang sudah 80 tahun, belum lama pulang dari Abu Dhabi, itu kalau istilah bahasa Jawanya keroyo-royo, berkenan meluangkan waktu untuk bersama kita sebelum Ramadan ini. Jadi kita sangat beruntung. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, panjang umur, dan terus memberikan pencerahan-pencerahan untuk kita semuanya. Demikian juga kita juga selalu berdoa untuk Gus Baha semakin produktif dan memberikan pencerahan kita dengan nalar-nalar beliau yang sangat kritis, yang selalu membuat kita berpikir ulang untuk banyak hal, tetapi berpikir ulang untuk lebih mendekati kebenaran. Jadi kalau eyel-eyelan itu artinya orangnya, kalau tadi kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang gimana caranya kita bisa menjaga ukhuwah kalau orangnya suka eyel-eyelan. Eyel-eyelan itu berangkat dari ketidakmauan berpikir ulang tentang posisinya. Jadi dengan forum ini insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa bisa bersikap arif, bisa bersikap sederhana untuk selalu melihat kemungkinan salah di pihak kita dan selalu mau melihat kemungkinan benar di pihak yang lain. Sebelum ditutup, saya atas nama moderator pada siang hari ini, pagi sampai siang hari ini, kita sudah hampir 2 jam berdiskusi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, terutama kepada Prof. Quresh dan Gus Baha dan Bu Ova kalau ada yang kurang berkenan. Dan kemudian sebagai penutup kami mohonkan supaya Gus Baha, Prof. Quresh untuk menutup dengan doa. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf untuk semua yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.